pagi saudara-saudari, menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres Mahkamah Konstitusi atau MK yang dinilai kontroversial. Perkara nomor 90 Peraturan Undang-Undang XX1 2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dikabulkan oleh MK pada tanggal 16 Oktober pada hari Senin. Putusan tersebut menyebutkan Capres-Cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR, DPD, gubernur, atau wali kota, dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. MK menyatakan bahwa pasal 169 poin Q pada Undang-Undang tanggal 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengan perlakuan adil dan diskriminatif dan tidak melanggar pasal 28D ayat 1 dan ayat 4 serta 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai MK tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut. Mereka menunjukkan prinsip kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang selama ini telah dijalankan MK dalam berbagai perkara pengujian undang-undang sebelumnya. Apabila putusan tersebut dikabulkan, akan timbulnya konflik kepentingan. Dengan adanya konflik kepentingan, maka dapat dikatakan hal tersebut akan menimbulkan oligarki politik. Tanggapan terhadap putusan MK ini sangat subjektif dan tergantung pada nilai-nilai keyakinan dan pengalaman masing-masing individu. Beberapa mungkin melihatnya sebagai langkah positif menuju inklusivitas. Sementara yang lain mungkin memiliki kekhawatiran terkait dengan potensi dampak negatif. Di sini sudah ada tim pro dan tim kontra. Mari kita dengarkan pendapat dari tim pro dalam isu tersebut. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Di sini kami sebagai tim pro mengenai isu Mahkamah Konstitusi mengubah batas umur cawapres. Menurut saya, masalah ini dapat memberikan perlindungan hak politik seperti memberikan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara, termasuk hak untuk menjadi cawapres tanpa diskriminasi berdasarkan usia. Baik, menurut saya, terlihat dalam kampanye politik memberikan platform yang signifikan bagi generasi muda yang berpartisipasi aktif dalam ranah politik. Melalui keterlibatan ini, pemuda memiliki kesempatan untuk menyuarakan ide-ide segar dan perspektif yang mungkin tidak terwakili secara optimal oleh pemimpin yang lebih tua. Dengan demikian, terlibat dalam kampanye bisa menjadi sarana yang efektif untuk memperkaya dialog politik dengan ide-ide inovatif. Baik, izin menambah dari pernyataan saudara. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas umur cawapres dapat menjadi dorongan positif untuk pembaharuan kepemimpinan. Ini memberikan peluang kepada individu dengan visi dan ide baru untuk berkontribusi dalam dunia politik, menciptakan keragaman pemikiran dan potensi perubahan yang lebih dinamis dalam kepemimpinan. Baik, terima kasih pendapat dari tim pro. Saya serahkan kepada tim kontra untuk memberikan argumen. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Di sini kami sebagai tim kontra ingin mengemukakan argumen di mana dengan MK mengubah batas umur cawapres membuka pintu terhadap kemungkinan ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan dalam membentuk kebijakan. Karena setiap perubahan dapat menimbulkan ketidakpastian. Fokus pemilihan pemimpin seharusnya tidak semata-mata pada usia, tetapi pada kemampuan, visi, dan dedikasi dari cawapres tersebut. Saya juga ingin membukakan pendapat saya terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan atas Mahkamah Konstitusi terkait terjadinya perubahan batas usia cawapres, terutama jika tidak didasarkan pada kajian yang cermat. Terima kasih. Saya juga tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas umur calon wakil presiden, karena ini dapat menurunkan standar pemimpin, di mana ada kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat diinterpretasikan sebagai menurunkan standar kualifikasi bagi pemimpin politik. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah memberikan argumennya.
Saya serahkan kepada tim pro untuk menanggapi argumen yang diberikan oleh tim kontra. Baik, saya meyakini bahwa perubahan ini dapat meningkatkan kualitas pemimpin yang terpilih. Dengan tindakan memfokuskan pada faktor usia, proses seleksi cawapres dapat lebih mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, dan kualitas kepemimpinan, menciptakan peluang bagi pemimpin di masa depan. Baik, bagaimana tanggapan tim kontra terkait pendapat tim pro? Baik, menurut pendapat saya, justru batas usia dapat dianggap sebagai warisan pemimpinan yang telah terbentuk dalam sejarah, dan bahwa batas usia tidak menjamin kualitas pemimpinan cawapres tersebut. Saya akan menanggapi tanggapan dari tim kontra. Dengan adanya putusan MK ini, dapat dorongan inovasi bagi pemimpin muda untuk membuka pintu bagi tokoh-tokoh muda yang memiliki ide dan inovasi untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan kepemimpinan dan mengurangi potensi diskriminasi berbasis usia dalam lingkungan partisipasi politik, juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Saya juga pro dengan Mahkamah Konstitusi mengubah batas umur cawapres, karena dengan menambah dinamika dalam proses pemilihan umum dengan cara memperluas pilihan calon potensial dan memicu diskusi lebih mendalam tentang politifikasi kandidat. Sekian. Tetapi saya sedikit kontra mengenai Mahkamah Konstitusi mengubah batas umur cawapres, yaitu risiko kecurangan dan tekanan eksternal, yang dimana perubahan batas usia dapat meningkatkan risiko kecurangan atau tekanan dari kekuatan eksternal dalam memengaruhi proses politik. Selain itu juga ada terdapat ketidaksetaraan dengan batasan lain. Perubahan batas umur cawapres oleh Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan ketidaksetaraan dengan batasan lain karena hal tersebut menciptakan perbedaan perlakuan antara kriteria usia untuk calon wakil presiden dengan kriteria lainnya. Ketidaksetaraan ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan atau inkonsistensi dalam regulasi pemilihan. Seperti itu. Baik, kita sudah mendengar pendapat dari tim pro dan tim kontra dalam kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah batas usia calon wakil presiden. Terdapat argumen pro dan kontra yang perlu dipertimbangkan. Baik, pendapat dari kelompok pro Mahkamah Konstitusi adalah MK mendukung perubahan ini dengan alasan perlindungan hak politik, keterwakilan generasi muda, fleksibilitas konstitusi, dorongan terhadap inovasi, dan pengakuan atas hak asasi individu dalam proses politik. Perubahan tersebut juga diyakini dapat meningkatkan kualitas pemimpin, memperkaya dinamika pemilihan umum, serta merespons perubahan sosial. Terkait dari pendapat kontra, ada kekhawatiran terkait ketidakstabilan, ketidakkonsistenan, kebijakan, dan pentingnya batas usia dalam memastikan kesehatan, kebijaksanaan, serta pengalaman pemimpin. Argumen lainnya mencakup risiko kecurangan, ketidaksetaraan dengan batas usia di posisi lain, dan potensi penurunan standar kualifikasi pemimpin politik. Dalam analisis keseluruhan, perubahan ini memunculkan pertentangan antara aspek perlindungan hak politik dan kebutuhan akan batas usia untuk menjamin kualitas, pengalaman, dan stabilitas kepemimpinan. Pergeseran fokus dari usia ke kualifikasi kepemimpinan yang komprehensif menjadi esensial dan menjaga integritas pemilihan pemimpin politik. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang sudah ikut berpartisipasi dalam isu ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Syah Manurung pamit undur diri.